Budiah wajahnya gelisah, seperti ada masalah ya. Tidak sih Pak, saya hanya mau bercerita tentang apa yang saya rasakan Pak, akhir-akhir ini di kelas itu loh Pak. Baik, silakan Bu. Mau cerita apa Bu? Begini Pak, akhir-akhir ini saya merasa murid-murid di kelas saya itu terlihat suka berbicara sendiri di kelas. Mereka terlihat tidak mau memperhatikan saya Pak ketika sedang proses pembelajaran. Jadi menurut Budiah, apa yang Ibu harapkan dari obrolan kita hari ini Bu? Saya mengharapkan solusi atas permasalahan saya tentang murid saya yang suka berbicara sendiri di kelas, Pak. Sehingga proses pembelajaran di kelas saya dapat berjalan dengan nyaman seperti itu, Pak. Oh, baik. Berarti itu tujuan utama dari obrolan kita kali ini ya Bu? Iya, Pak. Kalau boleh saya tahu, ada berapa murid Budiah yang suka berbicara sendiri ya? Sebenarnya sih nggak banyak, Pak. Hanya 4 orang. Tapi kalau 4 orang ini sudah berbicara sendiri, suasana kelas sudah jadi nggak kondusif, Pak. Saya menjadi tidak diperhatikan dan dalam menyampaikan pembelajaran, menyampaikan materi itu di kelas. Akhirnya murid-murid lain terganggu dengan suara mereka, Pak. Dan pembelajaran jadi tidak maksimal seperti itu. Oh, begitu Bu. Kira-kira menurut Budiah sendiri, bagaimana kriteria pembelajaran yang maksimal itu Bu? Ya, sebenarnya kalau menurut saya sih Pak, pembelajaran yang maksimal adalah pembelajaran yang dimana semua murid dapat mengikuti pembelajaran dengan baik seperti itu Pak. Suasana pembelajarannya itu ya yang kondusif lah, murid dapat mengikuti pembelajaran dengan baik seperti itu. Suasana pembelajarannya ya yang kondusif dan tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan baik. Jadi kalau ada murid yang bicara sendiri di kelas itu menurut saya membuat suasana tidak kondusif, Pak, dan mengganggu murid yang lain. Wah, keren ya Bu. Saya sependapat dengan Ibu. Lalu menurut pendapat Ibu, apa saja yang bisa membuat pembelajaran di kelas Ibu menjadi kondusif? Ya, kalau menurut saya sih pembelajaran itu harus mengaktifkan kelas, murid gitu Pak, dalam kelas seperti itu. Semua murid itu bisa mendapatkan kegiatan yang sesuai minat mereka. Kadang kan minat antara anak yang satu dengan yang lainnya kan berbeda-beda juga. Sehingga murid itu akan sibuk dan tidak ada kesempatan lagi untuk berbicara sendiri yang menurut saya itu di luar konteks pembelajaran. Mereka itu apa ya, ngobrolnya itu ngobrol yang apa gitu yang nggak sesuai dengan pembelajaran yang sedang berlangsung seperti itu Pak. Nah, betul sekali itu Bu. Saya sepakat dengan Ibu. Kira-kira selama ini apa hambatan yang Ibu hadapi sehingga murid Ibu masih ada yang suka berbicara sendiri di kelas? Saya pikir saya masih belum sepenuhnya mengerti dan memahami minat mereka barangkali ya Pak ya. Saya terkadang masih dominan dalam memperlakukan murid-murid saya di kelas. Padahal minat mereka itu kan berbeda-beda. Jadi mungkin itu yang membuat mereka berbicara sendiri di kelas. Oh, begitu Bu. Saya mengerti sekarang. Jadi sekarang apa rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini?
Yang pertama sih Pak, saya ingin memetakan minat murid saya. Setelah itu saya akan merancang pembelajaran yang selalu mengaktifkan murid saya. Saya akan merancang pembelajaran yang menyenangkan seperti itu Pak. Nanti berbekal pemetaan minat murid saya akan mencoba membuat kegiatan apalah itu Pak, kegiatan yang menarik, yang sesuai dengan minat mereka. Ya, bagus sekali rencana Ibu. Dengan begitu, akan aktif di kelas untuk suasana kelasnya dan suasana pembelajaran menjadi kondusif. Kemudian, kalau saya boleh tahu, apa ukuran keberhasilan rencana Ibu ini? Kalau masalah ukuran keberhasilannya sih, saya kalau itu ya Pak, ada murid yang dapat aktif belajar gitu, terus kelihatannya senang ya mengikuti pembelajaran, terus sudah tidak ada murid yang berbicara sendiri, yang berbicara sendirinya itu ya yang kalau misalnya diskusi itu ya masih kontak dalam materi yang ada saya bicarakan seperti itu Pak. Ya janganlah ngomong-ngomong yang berbicara yang di luar dari materi gitu Pak. Ya. Berarti kan kalau begitu kan di sini ukuran keberhasilan yang ada tadi ya, berarti Ibu itu bagus sekali, Bu. Kemudian jika nanti kok ada gangguan, ya, bagaimana cara Ibu mengantisipasi gangguan tersebut? Ya, saya akan menyiapkan beberapa kegiatan pembelajaran dalam setiap harinya, sehingga jika masih ada murid yang bicara sendiri, akan saya berikan kegiatan lain lah. Mungkin saya bisa dengan pemetaan yang tadi sudah saya sebutkan, kan saya jadi tahu kegiatan yang menarik bagi anak yang mengobrol itu Pak. Jadi nanti saya akan memberi kegiatan yang lain kepada anak tersebut. Wah, bagus sekali ya, Bu. Kemudian sekarang apa komitmen dari Ibu terhadap rencana ini, Bu? Kalau komitmen saya sih Pak, saya ingin melaksanakan pembelajaran ini itu Pak dengan mengerti, memahami minat belajar murid-murid saya Pak. Itu saya juga akan selalu merancang kegiatan yang dapat memfasilitasi semua minat murid-murid saya, karena murid-murid saya itu kebetulan kan kalau di kelas 4 itu kan banyak sekali ya Pak, itu ada 30 anak, jadi pembelajaran berdiferensiasi yang menarik untuk anak-anak yang bisa mencangkup semua kebutuhan anak-anak didik saya agar dapat menuntun mereka seperti itu untuk menemukan minat dan bakatnya seperti itu Pak. Jadi Ya, bagus sekali, Bu. pembelajaran itu bisa aktif, suasana kondusif, anak-anak juga merasa senang. Seperti itu Pak. Oh iya, bagus sekali, Bu. Ya, kalau memang yang direncanakan Ibu itu sangat bagus. Lalu dukungan dan bantuan apa yang dibutuhkan untuk melakukan komitmen tersebut ya, Bu? Terima kasih sekali Pak sudah menawarkan bantuan. Sebenarnya saya sih hanya ingin istilahnya menceritakan beban saya Pak, agar beban saya berkurang. Tapi kalau Bapak mau memberikan bantuan kepada saya sebelumnya ya mengucapkan
terima kasih yang sebesar-besarnya, Pak. Mungkin yang saya butuhkan itu apa ya? Motivasi yang pertama ya, Pak. Motivasi yang pertama dari teman-teman semua. Lalu saya akan mencoba meminta bantuan kepada mungkin tidak hanya Pak Untung, mungkin juga kepada teman-teman yang lain yang sudah praktek menemui kendala yang sama seperti saya ini, penyelesaiannya itu seperti apa, kemudian yang jelas saya ingin lakukan dalam waktu dekat ini itu saya ingin melakukan pembelajaran berdiferensiasi yang lebih intens seperti itu, Pak. Saya ingin lebih kreatif lagi untuk ya mungkin anak yang 4 tersebut bercerita sendiri mungkin kan karena pembelajaran saya juga kurang menarik seperti itu ya, Pak. Mungkin nanti saya akan mengemas pembelajaran saya yang bisa mencakup, memenuhi kebutuhan keempat anak tersebut secara khusus, dan yang pada umumnya itu sih ya semua anak ya Pak, tentu saja. Ya seperti itu Pak. Ya baik, berarti besok akan langsung coba itu dibuat ya Bu ya. Ya tapi kan di sini kan baik, dari sini Ibu sudah intinya saya sangat senang mendengarnya. Semoga prakteknya dapat berjalan dengan lancar ya Bu. Saya tidak sabar untuk mendengar cerita dari Ibu nantinya. Begitu ya Bu. Iya ya, amin Pak. Terima kasih sekali Pak atas bantuan waktu yang telah Bapak berikan. Bapak mau mendengarkan keluh kesah saya. Sekarang saya minimal dalam hati saya ini sudah ada rasa lega seperti itu ya Pak. Semoga nanti setelah saya bercerita seperti ini pikiran saya jadi terbuka untuk lebih intens lagi melaksanakan pembelajaran seperti itu Pak, untuk saya lebih intens lagi memupuk semangat saya agar pembelajaran di kelas yang saya hadapi ini tidak menjadi beban buat saya dan buat anak-anak juga nantinya akan bermanfaat, menyenangkan seperti itu Pak, dapat menuntun anak-anak menuju kebahagiaan dan keselamatan seperti itu Pak. Baik Bu, sama-sama Ibu, semangat ya Bu. Terima kasih. Terima kasih kembali Pak. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Berarti bariki dipateni